Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian ada soal, yaitu apa alasan atau kenapa perempuan itu ketika dia sujud dan dia ruku dan ketika dia tidak boleh mengangkat suara ketika sholat, apa hikmahnya, apa alasannya? Tadi sudah dijelaskan di awal penjelasan kita pada hari ini. Jadi itu soal yang pertama. Kemudian akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pembatal sholat. Kata pengarang di sini, wallazi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an, yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Di sini pengarang menentukan dengan bilangan, yaitu ada 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalamu al-amdu, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Kalau orang lupa dia berbicara ketika sholat, atau misalnya orang kaget, atau orang lupa atau bodoh, atau tidak tahu hukumnya. Di sini kan pengarang menyebutkan al-kalamu al-amdu, berbicara dengan al-amdu, sengaja. Berarti ini keluar dari yang lupa dan juga yang tidak tahu hukumnya, maka itu tidak apa-apa. Yang membatalkan adalah orang yang berbicara di dalam sholat dengan sengaja. Dulu para sahabat dan Rasulullah SAW, dalam hadisnya Zaid bin Arqam menyebutkan bahwasannya dulu kita ketika sholat berbicara. Dulu ketika kita sholat kita berbicara antara satu sama lainnya, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat lillahi qanitin, pada Allah dengan cara qanitin, dengan cara diam, qanit dengan cara yang khusyuk, tidak boleh berbicara. Maka fa'umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, kemudian kita diarahkan, diperintahkan untuk diam ketika sholat, wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang untuk berbicara setelah ayat itu turun. Kemudian sholat juga, sholat adalah tempatnya tasbih dan takbir dan qiraatul Quran, tempatnya bertasbih subhanallah, ya, tempatnya bertakbir Allahu Akbar, dan tempatnya membaca Al-Quran. Selain itu tidak diperbolehkan. Contohnya dalam kasus misalnya ada orang yang bersin ketika sholat, dia bersin, ya. Nah, dia diperbolehkan untuk mengucapkan alhamdulillah, ya, karena alhamdulillah itu termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sebelahnya mau menjawab bersinnya yarhamukallah, maka itu tidak boleh, karena itu bukan tasbih, takbir, tahmid ataupun qiraatul Quran. Maka bagi yang bersin misalnya dalam sholatnya bersin kemudian dia mengatakan alhamdulillah, itu diperbolehkan. Adapun menjawab orang yang bersin maka tidak boleh, karena sholat adalah tempatnya hanya tasbih, takbir dan tahmid, dan juga qiraatul Quran. Nah, itu yang pertama, al-kalamu al-amdu. Kemudian yang kedua adalah wal amalu al-kathiru, perbuatan yang banyak, ya, melakukan sesuatu perkara yang banyak geraknya. Wal amalu al-kathiru ini membatalkan sholat. Berarti kalau misalnya kata mu'alif bilang al-amalu al-kathiru, perbuatan yang banyak membatalkan sholat, berarti al-amalu al-qalilu tidak, berarti amal yang sedikit tidak. Naam, tidak.
betul. Misalnya amal yang sedikit, misalnya menggaruk atau membetulkan hijab, atau melangkah tiga langkah untuk menyempurnakan barisan, atau geser ke sebelah kanan atau kiri untuk menyempurnakan barisan. Atau Rasulullah SAW dulu itu ketika ada orang yang katanya tempat sujudnya banyak kerikilnya, maka Rasulullah izinkan untuk untuk mengusir, untuk menjauhi, membersihkan tempat sujudnya dari kerikil. Kata Rasulullah, in kunta fa'ilan famarrah, jika kamu ingin melakukan seperti itu maka hanya sekali saja, sekali membersihkan tempat itunya. Dan juga Rasulullah SAW pernah dan juga menyuruh kita, ketika ada orang yang melewati kita ketika sholat, maka kita halang seperti ini. Tidak boleh ada yang melewati sutroh kita, Kemudian contoh lagi, misalnya pergerakan Rasulullah yang tidak membatalkan sholat ketika Rasulullah SAW menggendong cucunya ketika sholat, atau ketika Rasulullah SAW mengubah posisi Ibnu Abbas dari kirinya sini ke kemana, ke kanannya, karena Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, dan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya mau imam sama Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah mengubah posisi Ibnu Abbas dan memegangnya, menarik ke belakang, kemudian dipindah ke sebelah kanannya Rasulullah SAW. Maka itu tidak apa-apa, itu perbuatan yang tidak apa-apa. Adapun perbuatan yang banyak, misalnya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, atau perbuatan yang betul-betul fahish, betul-betul banyak melakukan perbuatan, maka ini tidak diperbolehkan. Yang mana perbuatan ini tidak ada hajah, tidak ada keperluannya, maka ini membatalkan sholat. Nah, kemudian pembatalan ketiga adalah wal hadas, dan hadas, yaitu mengeluarkan kotoran dari dua jalan. Ini jelas tidak boleh, Contohnya kentut, maka tidak perbolehkan. Idza fasa ahadukum ila salatihi falyansarif falyatawadda wal yu'idda salatahu. Jika di antara kalian kentut, buang angin dalam salatnya, maka keluar dari salatnya, kemudian wudu, baru mengulangi salatnya lagi, mengulangi dari rakaat yang pertama, bukan melanjutkan tapi mengulangi. Begitu juga kencing, ataupun tercirit-birit, semuanya membatalkan sholat. Nah, atau keluar haid, misalnya keluar darah najis dan lain-lain, itu membatalkan sholat. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat adalah wahudusun najasa. Yang keberapa? Pertama adalah al-kalamu, perkataan yang sengaja. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang banyak. Yang ketiga adalah al-hadas. Sekarang yang keempat, wahudusun najasati, dan ada najis. Terkena najis, Sudah kita bahas, najis itu ada dua macam, itu najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Adapun yang membatalkan wudu adalah najis yang tidak dimaafkan, Coba nanti antuna merojaah lagi bab-bab sebelumnya, apa saja najis yang tidak dimaafkan dan apa saja najis yang dimaafkan. Contohnya najis yang tidak dimaafkan adalah darah yang banyak, itu akan membatalkan sholat. Nah, kemudian contohnya lagi adalah najis yang dimaafkan adalah ketika kita membunuh kutu, misalnya ketika kita membunuh, atau tai cicak yang nempel di sini, bisa kita awasi, bisa kita jauhkan dari diri kita, maka itu tidak apa-apa, karena itu adalah najis yang dimaafkan. Kemudian yang kelima adalah wan kisyaful aurati, dan terbuka auratnya. Ini membatalkan sholat. Maka yang membuka auratnya secara sengaja itu ittifaq,
sepakat bahwasanya dia itu batal sholatnya. Nah, apabila tidak secara sengaja terbuka auratnya, misalnya seorang laki-laki sujud kemudian ternampak yang belakang ini punggungnya, maka jika dia tahu ketika terbuka ini, maka dia harus menutupinya, berusaha untuk menutupinya, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu yang disebutkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian pembatal yang keenam, wa taghyiru an-niyah, merubah niat kita. Ini ada beberapa masalah dalam taghyirun niyah ini, merubah niat. Yang pertama, contohnya misalnya jika dia niat untuk keluar sholat, misalnya dia udah sholat nih, masuk sholat, udah niat sholat, kemudian di rakaat ketiga dia punya pikiran yang nggak bisa lepas, akhirnya dia mau, udahlah saya keluar aja sholat. Nah, berarti sholatnya batal tanpa ada khilaf, sepakat para ulama, karena di antara syarat menetapnya sholat adalah niat, baqaun niyah ila akhirih, tetapnya niat sampai akhir sholat tersebut. Kemudian masalah yang kedua adalah merubah niat dari satu sholat ke sholat yang lain, misalnya dari sholat fardu ke sholat fardu misalnya, maka itu batal sholatnya. Misalnya dia sholat zuhur dan dia ragu ini waktu zuhur apa waktu asar, ya nggak bisa ngelihat di luar, di ruangan yang gelap misalnya, maka jika dia merubah sholatnya dari zuhur ke asar, maka zuhurnya batal. Kemudian atau nafilah ke nafilah, atau dari fardu ke nafilah, yang penting mengubah niat sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah jika dia sudah berazam untuk memotong sholatnya, misalnya di rakaat pertama dibilang nanti di rakaat ketiga saya akan membatalkan sholat saya, maka dia batal, ini jelas ya. Kemudian kalau yang keempat, ketika dia ragu-ragu apakah dia ingin memotong sholatnya, memberhentikan sholatnya atau tidak, ya. Misalnya ada orang lagi masak, dia takut masakannya gosong, saya mau batalin nggak ya, maka di sini sebutkan batal, karena dia ragu-ragu, lebih baik dia batalkan, dia selesaikan hajatnya, kemudian dia kembali untuk sholat lagi. Berarti taghyirun niyah, perubahan niat itu bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh adalah istidbaru al-qiblah, yaitu membelakangi kiblat. Maka ini batal jelas ya. Orang yang sholat tapi tidak menghadap kiblat, maka ini jelas batal sholatnya ya. Kiblatnya di barat misalnya, tapi dia menghadap ke selatan, maka dia batal. Dan banyak ya masalah-masalah tentang kiblat yang tidak bisa kita sebutkan di pertemuan kali ini. Tapi kalau misalnya orang dia mengira-ngira kiblat, ya, mengira-ngira kiblatnya, dia hanya condong sedikit, maka itu tidak apa-apa, tidak memudaratkan dia, tidak mempengaruhi, karena dia sudah menghadap ke barat. Dia sudah menghadap ke mana? Menghadap ke barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian berpaling, maka kalian akan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis disebutkan ya, dalam hadis disebutkan setiap kali kalian memalingkan wajah ke arah kiblat, maka itu adalah kiblat kamu, walaupun itu hanya condong sedikit, atau seperti seperti itu redaksi hadisnya. Kemudian pembatal yang selanjutnya yang ke-8 adalah wal aklu. Kemudian yang ke-9 yang ke-8 wal aklu, yang ke-9 wasyurbu, yang ke-10 wal qohqohah, yang ke-11 wariddah. Al aklu makan, wasyurbu minum. Ini jelas ya, jelas membatalkan sholat. Karena kalau ketika kita sholat kita makan atau minum, itu akan menghilangkan kekhusyuan kita. Maka tidak boleh untuk makan dan minum secara sengaja.
Kalau misalnya lupa atau tidak tahu hukum, maka tidak termasuk dalam membatalkan sholat. Kemudian makan dan minum jelas ya. Kemudian al-qohqohah. Ya. Apa al-qohqohah itu? Ketawa yang ditahan ya. Al-qohqohah. Ketawa yang ditahan. Gitu kan membatalkan wudhu. Kalau misalnya qohqohah atau batuk ya. Batuk itu betul-betul parah ya. Maka itu akan membatalkan sholat. Sama ketika ketawa yang parah juga, dia akan membatalkan sholat juga. Tapi kalau misalnya batuknya tidak terlalu parah ya, itu tidak sengaja ya, maka tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis menyebutkan Rasulullah pernah sedih, menangis sampai tangisannya itu didengar oleh para sahabat seperti air yang sedang mendidih. Rasulullah menangis, makanya tidak dan mengeluarkan suara, makanya tidak membatalkan sholatnya tersebut. Yang membatalkan adalah batuk yang parah dan juga ketawa yang parah. Kemudian yang terakhir adalah pembatal sholat adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Makanya jelas kalau orang sudah keluar dari Islam maka sholatnya tidak diterima. Contoh misalnya orang yang sholat menyembah berhala, dia tidak terima sholatnya dan dia sudah keluar dari Islam. Atau orang yang sholat menyembah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sama, semuanya membatalkan sholat dan membatalkan keislamannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an. Di sini ada soal yang pertama sudah ya. Yang kedua adalah soal apakah batal sholat seseorang jika dia mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin, apakah batal ya. Kemudian soal yang terakhir, yang ketiga adalah benar atau salah ya. Jawabnya benar atau salah. Dulu di zaman-zaman awal Rasulullah SAW, di zaman-zaman awal-awal disyariatkan sholat, para sahabat berbicara di dalam sholat di antara satu sama lain, benar atau salah. Nah, sudah itu saja. Berarti hari ini ada tiga soal tadi yang disebutkan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.